Ada orang yang ngarepin petir 500 turun pakai paham bener. Oh, jangan sujon be pak, saya mah apa saya pelajarin ya, bukan berarti saya pemain jadi sujon baik. Tuh hati-hati pak, yang begitu tuh yang bikin orang tuanya nangis di alam kubur. Makanya luar biasa bapak ibu yang aktif pada malam hari ini, istiqomah duduk di tempat ini. Yang penting syaratnya jangan pulang sebelum doa nanti dipimpin oleh guru kita. Kebanyakan kan begitu pak, kalau ngeliat pusat yang rada kagak resep dibalik, alasan mau kemana, kencing lah, kencing kagak balik lagi sampai 3 jam di kamar mandi. Itu bukan kencing, dimakan medi. Ada di sini yang begitu ada. Ini mau saya kalau mau lidan belum rapi udah balik baik, udah ngantuk baik, udah montong jangan pakai segala datang apa. Bener apa kagak? Bener apa kagak? Kalau kita emang cinta kepada Nabi Muhammad, betul-betul cinta, hadir di majlis maulid sampai selesai doa kita pulang, baru kita bawa keberkahan dari Allah. Setuju? Yang kompak setuju? Itu yang pertama. Yang kedua, innallaha yahfazul aulad wa auladal aulad bi ta'atil ajdad. Yang kedua, masya Allah pak, orang yang hadir di majlis maulid, di majlis ilmu, maka dia punya anak-anak dan keturunannya akan dijaga sama Allah. Ini wabil khusus buat ibu-ibu. Bu, Mpok mau saya kasih amalan, mau kan ibu-ibu bapak-bapak yang pada punya anak kecil biasanya kan rentan sama penyakit panas. Betul apa kagak? Ibu, kalau ibu punya anak badannya panas apalagi sampai 39 derajat, itu jangan buru-buru panik, jangan khawatir. Ibu tuh sebenarnya punya obat. Saya diajarin sama guru saya, Ustadz, kalau anak lu sakit, badannya panas, lu suruh bini lu telunjuknya dicelupin di air. Kenapa? Karena telunjuk seorang istri bisa jadi obat, beda sama telunjuk bapak-bapak. Badar dia mau telunjuk, mual bakal jadi obat. Udah jangan dibayangin pak, yang merasa mah ketawa itu. Betul. Tapi telunjuk seorang istri, seorang ibu bisa jadi obat. Bagaimana caranya Ustaz? Anak kita badannya panas, ibu ambil air 1 gelas, celupin tangan ibu, sebut nama anak ibu, bin suami ibu. Awas, jangan bin suami tetangga. Ini bahaya nih yang begitu tuh, ya. Setelah itu ibu bacain Fatihah. Kenapa harus baca Fatihah? Karena kata Nabi, Al-Fatihatu lima quri'atlah. Al-Fatihah itu tergantung dengan apa yang kita niatin. Kita baca untuk orang yang meninggal dunia, bagus apa kagak? Yang kompak bagus apa kagak? Kita baca untuk orang yang sakit, bagus apa kagak? Bagus ibu. Habis bacain Fatihah, ibu ambil airnya, usapin ke seluruh tubuh anak kita. Biiznillah, insya Allah, dengan izin Allah turun panasnya. Amin ngapa? Ada yang nanya pak sama saya, ibu-ibu, Ustadz, gue udah lakuin apa yang lu bilang. Anak gue badannya panas, gue celupin telunjuk gue bacain Fatihah, gue usap ke seluruh tubuh anak gue. Terus gue bagaimana hasilnya? Masih panas baik Ustaz. Terus bagaimana itu? Bawa ke bidan. Daripada ragu, anak kagak turun-turun panas sih, bawa ke bidan pak, berobat. Kata dia, berarti Ustaz amalannya, ilmunya nggak bagus. Maaf, bukan ilmunya yang kurang bagus, tapi mungkin keyakinan kitanya yang kurang. Betul? Bagaimana itu amalan yang kita baca, Fatihah yang kita baca bisa menyembuhkan anak kita kalau di saat kita baca pikiran kita ngayal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, tolong bapak lu mau kebina-bina banget. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Udah ketahuan anak sakit dia pakai mantong mancing. Emang bapak lu masih ada kalan tong.
ihdinas siratal mustaqim, biarin kalau dia balik gue jejek palanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gue emang dari dulu niat bapak lu udah kayak tai. Biarin dia balik mancing, dapat mau kagak gue jejek sama gue. Insya Allah itu bocah begitu kena air kok langsung positif. Dia baca Fatihahnya begitu artinya. Betul apa kagak? Tapi saya yakin dan percaya orang Pulau Gebang semuanya keyakinannya penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. 25 menit lagi. Ini belum masuk maulid ya Bu ya. Ya Bu ya. Kalau saya ceramah fokus maulid, saya yakin orang sini udah pada ngerti semua. Karena kita hadiran maulid bukan di sini doang, Bang. Bener apa kagak? Ini saya mau tanya, ini hadiran maulid udah yang keberapa, Pak? Udah orang kehitung 2000 balik mana aja gua udah dengerin. Yang jadi pertanyaan, kira-kira udah pada diamalin apa belum? Nah itu yang berat, Pak. Bener apa kagak? Padahal Masya Allah Bapak, orang yang hadir dalam acara maulid sebenarnya jaminannya surga. Amin. Al-alim al-alama al-imam Asir As-Sakoti, salah satu ulama ahli tasawuf, pernah berkomentar, pernah berkata, apa kata beliau? Man qasoda maudi'an yukrahu bihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang yang sengaja datang ke suatu tempat yang mana tempat tersebut dibacakannya maulid Nabi, maka faqad u'tiya raudhatan fil jannah, maka sungguh mereka nanti aku akan tempatkan di taman-taman surganya Allah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Bapak datang ke tempat ini sengaja apa kagak? Ini apa Pak? Bareng jawabnya. Ngajinya kayak orang mau kagak. Emang saya mah kalau ngaji tuh yang di depan tuh senengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mah ditanyanya rada kompak. Ya Bu ya. Saya mau tanya nih Ibu. Tuh resep. Bapak. Dia ngajakin berantem. Ibu-ibu mah enak banget Ibu diajak ngaji gini. Bu, siapa ingin pintu selalu tak mudah hanya seorang, carilah pintu surga. Enak depan ibu-ibu. Coba bapak-bapak, ibu-ibu diem. Siapa ingin, yang pengen bilang hari doang. Ini bilang hari kagak ada yang ke surga. Nana Ustaz, gue mau ke surga mau kagak. Bu, ini kan luar biasa Ibu. Faqad u'tiya raudhatan fil jannah, maka sungguh Allah akan tempatkan kita di taman-taman surganya Allah. Dengan satu catatan, pulang dari sini amalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa kagak? Sekarang saya mau tanya Bapak dulu dah. Bapak cinta nggak sama Nabi Muhammad? Yang kompak cinta nggak sama Nabi Muhammad? Sama istri? Cinta. Jawab ya Pak. Bapak lebih cintaan mana, Rasulullah apa istri? Rasain dong, mengenak. Sekarang saya mau tanya gantian ibu-ibu. Ibu cinta sama Nabi Muhammad? Ibu lebih cinta Nabi Muhammad apa suami? Yang jawab dua-duanya nyari aman. Yang jawab satu dia dua-duanya. Sama baik orang itu dua-duanya. Tapi harus ada yang lebih, betul? Betul. Nah yang kedua, kira-kira kita cinta kepada Nabi Muhammad, buktinya apa? Ini segini banyaknya nggak ada yang ngejawab apa? Yang bisa ngejawab pulang saya kasih.
Iya saya kasih pulang, masa saya tahanin. Lebih ini orang saya mau tahanin baik. Pak, apa Pak bukti cinta kita ke Nabi Muhammad Pak? Hah? Iya maulid saya tahu, iya saya tahu maulid. Kalau nggak cinta sama bapak nggak mungkin nyampe deh ke maulid kagak. Itu mah jawaban yang klasik. Ayo yang lebih lagi, coba yang lebih enak lagi apa lagi ayo? Sholawat iya Pak, bener, agak salah Bapak. Sebab kenapa? Man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi. Barang siapa orang yang cinta sesuatu pasti banyak menyebut namanya. Kita cinta Nabi Muhammad pasti banyak sholawat. Apalagi ayo? Ya, dia melegep baik. Pak, Bu, di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huququl Mustafa yang dikarang oleh Syekh Imam Qadiyat dijelaskan tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad, bukti cinta kita kepada Rasulullah apa? Yang pertama al-iktida'u, meneladani Nabi Muhammad. Yang kedua wasti'malu sunnatihi, ngamalin sunnah Nabi Muhammad. Yang ketiga wattiba'u aqwalihi wa af'alihi, ngikutin apa yang diucapkan dan diperbuat oleh Nabi Muhammad. Pertanyaannya dari tiga ini saja, jangan banyak-banyak, kita udah bisa ngamalin udah. Ya begitu dah Ustaz. Ya kadang gua ngamalin, kadang gua kagak. Ya sekarapnya gua deh. Betul Bu. Di sini kalau udah jelas nih Bu. Peringatan Maulid hari besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musholah Darussalam. Di sini temanya istiqomah dalam ibadah, rendah hati terhadap manusia, betul? Ini foto siapa? Kok beda banget ya? Bu, jawab yang kompak ya Bu. Itu saya kalau dipoto kelihatannya hitam apa putih? Aslinya ini Ustadz Ahmad Rifai gimana sih urusannya? Masa saya jauh-jauh dari Gembong sampai kemarin kan dikata hitam doang. Saya tanya sekali lagi, saya di foto baleho kelihatannya hitam apa putih? Aslinya orang Pulau Gebang pada begitu ya, emak-emaknya, ibu-ibunya. Oh, empok mah sama Ustadz berani, apalagi sama laki. Idi, pada begitu ya. Bu, tapi demi Allah Bapak Ibu, saya dibilang hitam, saya gak marah. Kenapa? Kenyataan. Lagian kok kagak pada nyadar, kayak punya laki pada putih aja. Ini lakinya pada buduk ya. Pakai katain Ustadz hitam. Sadar woi. Kayak mukanya pada kayak muka editan aja. Ya banyak tuh mama yang di TikTok deh. Dari TikTok mukanya bening banget Pak. La ilaha illallah, filternya kebangetan bagus. Itu di TikTok Pak, telaran di pipi. Pas begitu asli turun ke janggut. Betul. Makanya saya ulangin lagi, saya gak marah dibilang hitam. Kenapa Ustaz? Karena malam hari ini saya bahagia, saya gembira, saya duduk sementara di depan musola, duduk manis bidadari surga. Walaupun wajahnya udah banyak yang kadaluarsa. Rasain loh. Kesel gua. Marah-marah. Emponya kebangetan lemes. Jujur sih jujur Pok. Ada waktunya kejujuran itu bisa ngebahagiain kita. Gak semuanya jujur itu menyakitkan hati. Jadi sih ngomong barengan melotot. Kayak orang gedek banget. La ilaha illallah. Emang dari tadi Pak ngancem Pak. Emang saya kagak tahu saya Pak. Emang kagak ada yang ngomong, saya naik ada. Ya di belakang ada yang komentar lagi. Lah kok Ustadznya beda ya main di foto? Ada yang begitu. Ya sama bapak-bapak kayak begitu artinya. Apalagi saya pakai nama Angling Dharma. Ya ada yang tanya-tanya sih, Angling Dharma begitu.
Amlin Dharma Pak, demi Allah, itu nama pemberian dari kiai saya, dari guru saya di pesantren. Saya dikasih lakop Amlin Dharma, nggak tahu dari mana juntrunannya. Saya pakai aja, alhamdulillah berkah. Apa nyampe ke Pulau Gebang Amlin Dharma? Bener apa kagak? Itu kan nama dari guru, berkah apa kagak? Lah berkah kalau dari guru mah samina wa atona, maka akan melahirkan keberkahan buat muridnya. Betul, lah bukannya nyokor, kenyataan. Dah, meleng dia. Tapi kan Bapak nggak tahu Pak, sejarah lain mengatakan, saya pernah membaca sejarah kisah Amlin Dharma. Ternyata ada satu sejarah yang mencatat Amlin Dharma itu mati ditusuk sama bininya. Emang Bapak Ibu pikir kalau malam saya tidur pules? Orang pikiran saya gitu. Tapi kalau habis pulang dari Pulau Gebang mah pules aja. Ya kan keromantisan di sini tuh tergantung isi dompet suami. Saya ingin tahu dikasih berapa malam ini. Ya berharap aja, berdoa kepada Allah banyak istighfar biar banyak rezeki. Alhamdulillah. Mana jauh ke Muara Gembong. Tolnya berapa duit? Bercanda guru Santripai, bercanda saya mah. Bercanda saya mah. Orang doyan bercanda, tapi lebih ini tolong jangan dianggap bercanda. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, minimal untuk meneladani Nabi Muhammad, mengikuti sunnahnya, mengikuti ucapan dan perbuatan daripada Nabi Muhammad, minimal yang saya sampaikan 3 pesan Nabi Muhammad. Pak, jangan banyak-banyak, 3 aja ya Pak. Udah malam masalahnya ya. Wah, udah mau sejam. Ini masih lanjut. Masih lanjut apa udahan? Saya mau tanya, jawabnya kompak. Lanjut. Cie, masih seneng ya. Tadi aku dikatain hitam, tapi aku disuruh lanjut. Gimana sih perasaan kamu? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Pak, pengen selamat dunia apa selamat akhirat? Saya tanya bapak-bapak dulu, Bapak pengen selamat dunia apa selamat akhirat? Ibu pengen selamat dunia apa selamat akhirat? Kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat, maka diantara solusi caranya ikutin Nabi Muhammad. Betul? Kalau kita sudah mampu mengikuti Nabi Muhammad, dari pesannya kita ikuti, dari ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya kita amalin, insya Allah selamat di dunia wal akhirat. Maka nggak banyak yang saya sampaikan, ada 3 pesan Nabi Muhammad, yang mana 3 pesan ini yakin dan percaya sudah banyak disampaikan oleh para kiai, guru-guru kita yang ada di tempat ini. Saya hanya ingin menjadi bagian orang yang ikut menyampaikan agar menjadi ilmu buat kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Apa yang pertama kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat, berjumpa dengan Nabi Muhammad? Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Dengan cara apa? Jangan pernah kita tinggalkan sholat 5. Saya mau tanya, ini musola Darussalam kalau 5 waktu jamaahnya penuh apa kagak? Saya dapat informasi dari guru saya Ustadz Ahmad Rifai. Alhamdulillah Ustadz, kalau di musola Darussalam jamaahnya sholat 5 waktu sampai keluar-luar. Oh penuh guru, di luar semua, nggak ada yang di dalam. Ada yang di pasar, ada yang di jalan. Tetap yang di dalam mah semuanya rombongan ABG, anak berumur bocah. Betul. Padahal Bapak, kalau kita bicara sholat, maaf, bicara pahala sholat, gedean sendiri apa berjamaah? Yang kompak gedean sendiri di rumah apa berjamaah? Oh iya, saya hadir di tempat ini ditemenin oleh guru saya Al Mukarram Bapak Ustadz Turi dari Bintara. Nyampe kok kemari nemenin AA, biar ntar AA nggak diculik sama nenek-nenek.
Untung kok begitu kok. Kayak orang pada julid ya. Bu, nyampe mana tadi? Nyampe mana? Julid. Gedean sholat sendiri apa berjamaah Pak? Bapak sholat sebagai laki-laki jangan di rumah. Nih musola. Jangan sampai kita bikin musola seperti bikin burung batak. Mau bikin gak mau nempatin. Betul? Pak, di rumah mah sholat banyak setan Pak. Emang anak kagak jadi setan, istrinya jadi setan. Saya pernah Pak sholat di rumah nih Pak. Saya punya anak umur 3 tahun Pak. Begitu saya sujud, itu anak saya ngedudukin pala saya. Saya mau ngebangun, dia takut ngejengkang. Saya pasrah aja Pak. Udah mau 10 menit, udah mau mampus saya Pak. Begitu dia bangun, saya selesai. Assalamualaikum. Saya pegang leher saya. Ini apaan lengket-lengket? Pas saya cium bau, nggak taunya tai Pak. Itu berarti anak saya habis berak ngedudukin pala saya. Tuh di rumah ada baik godaannya, betul? Apalagi nih Pak, kan ada Pak laki yang rada genit, yang suka nyimpen nomor yang rambutnya pirang. Kira-kira di Pulau Gebang ada nggak yang begitu? Iya, dia punya kenalan ceritanya. Kenalan dia habis pulang dari Klender. Kan yang jalanan ke Klender itu kan di rel kereta api. Itu banyak yang pada berdiri. Orang saya sering lewat Pak. Dia nggak tahu nyimpen nomornya. Namanya Tona. Dia takut ketahuan bininya, itu dinamain di HP Tono.